Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kompensasi pada saluran transmisi pada adik-adik mahasiswa. Pertama, pengertian dulu dari saluran transmisi jarak jauh dengan tegangan ekstra tinggi atau tegangan ultra tinggi pasti akan membutuhkan peralatan kompensasi. Tujuannya apa kita memerlukan kompensasi? Yang tujuannya untuk mengontrol tegangan kerja di setiap titik sepanjang saluran transmisi. Yang kedua, memperkecil panjang elektrik dari saluran sehingga menaikkan batas stabilitas statis saluran dan untuk menaikkan kapasitas saluran. Alat-alat kompensasi pada saluran transmisi adalah reaktosan, terus kapasitor seri dan kombinasi dari reaktosan dan kapasitor seri. Reaktosan sendiri yaitu kompensasi ini biasanya digunakan pada saluran transmisi jarak menengah dan kompensasi dengan kapasitor seri atau kombinasi reaktosan dan kapasitor seri digunakan pada saluran yang lebih panjang. Reaktor kapasitor seri, jika yang dipentingkan hanya keadaan saluran pada ujung-ujungnya, saluran transmisi dan kapasitor seri itu cukup direpresentasikan dengan rangkaian nominal P tanpa menimbulkan kesalahan yang berarti. Dalam hal ini, secara fisik penempatan dari kapasitor seri sepanjang saluran tidak termasuk dalam sebuah perhitungan. Saluran transmisi yang dikompensasi menggunakan reaktosan pada ujung beban. Ini rangkaian dari saluran transmisi, di mana ditambah rangkaian kompensasi LSH ini L-SAN, reaktor SAN, sehingga meningkatkan faktor kerjanya dekat beban. Terus saluran transmisi yang dikompensasi menggunakan reaktor SAN pada kedua ujung, dari ujung sisi kirim maupun sisi terima, ditambah L induktansi SAN. Perhitungan reaktor SAN gunanya untuk memperoleh operasi praktis dan berguna bagi saluran transmisi udara di daerah 1/4 sampai setengah panjang gelombang. Perlu dipasang reaktor SAN untuk mengontrol karakteristik dari saluran tersebut. Untuk saluran transmisi tanpa rugi-rugi atau lossless line yang panjangnya kurang dari setengah panjang gelombang, elemen kompensasinya adalah reaktansi induktif. Contoh misalnya suatu soal ini, satu saluran transmisi tunggal 3 fase 50 km 500 kV 250 km panjangnya mempunyai konstanta saluran sebagai berikut. Impedansinya sama dengan J 0,65 ohm per kilometer, amitansinya J 5,1 kali 10 × 6 mho kilometer, tahanan diabaikan. Untuk mengurangi panjang elektrik dan memperbaiki pengaturan tegangan dari saluran, maka dipasang reaktor SAN yang sama besarnya pada kedua ujung saluran. Misalnya Vs, tegangan sumber sama dengan tegangan diterima sama dengan 500 kV. Tentukan panjang elektrik saluran sebelum pemasangan reaktor SAN. Yang B, tentukan induktansi dari reaktor SAN dalam Henry satuannya agar panjang elektrik saluran berkurang menjadi 20 derajat. Yang C, tentukan daya natural sebelum dan sesudah pemasangan reaktor SAN. Yang D, jika tegangan terima sama dengan 500 kV dan beban daya diterima sama dengan 200 NW pada faktor daya 0,9 terbelakang, tentukanlah pengaturan tegangan sebelum dan sesudah pemasangan kompensasi reaktor SAN. Penyelesaiannya kita ketahui panjang elektrik saluran rumusnya V sama dengan beta kali L. Betanya sendiri sama dengan akar dari 0,65 kali 5,1 kali 10⁻⁶ radian per kilometer, sama dengan beta ketemu 1,8207 kali 10⁻³ radian per kilometer. Sehingga V sama dengan beta kali L
1,8207 kali 10⁻³ kali panjang salurannya 250 km sama dengan 0,452 radian pi-nya. Pi absen sama dengan 0,4552 kali 57,3 derajat sama dengan 26,1 derajat. Yang B, kita misalkan saluran direpresentasikan dengan rangkaian nominal. Setelah pemasangan reaktor SUN, maka konstanta umum ekuivalen A dan B dari ketiga rangkaian terhubung seri. Sehingga A sama dengan 1 plus dalam kurung Y per 2 minus J per omega L SH kali Z impedansi. B sama dengan Z sendiri. Misalkan kombinasi saluran dan reaktor SUN itu merupakan saluran baru dengan admitansi yang baru, Y absen per 2 sama dengan Y per 2 ditambah J dibagi J omega L SH, terus Y absen per 2 sama dengan Z per 2 minus J per X SH, dan B tidak mengalami perubahan. Jika Pi sama dengan panjang elektrik sebelum pemasangan reaktor SUN sebesar 26,1 derajat, maka Pi absen panjang elektrik setelah pemasangan reaktor SUN sama dengan 20 derajat, maka Pi per Pi absen sama dengan B1L dibagi beta L sama dengan akar dari Z kali Z absen dibagi akar dari Z kali Z sama dengan 20 dibagi 26,1 sama dengan 0,7663. Sehingga Z absen sama dengan 0,7663 kuadrat kali Z. J 5,1 kali 10 pangkat min 6 kali 250 sama dengan J 1,275 kali 10 pangkat min 3 mol. Dikalikan Y absennya sama dengan 0,763 kalikan J 1,275 10 pangkat min 3 ketemu J, 0,000749 mol. Maka Y per 2 dikurangi min J per X SH sama dengan J 0,3745 kali 10 pangkat min 3 seper X SH sama dengan 0,6375 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 0,3745 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,263 kali 10 pangkat min 3 mol. XSH berarti 1 dibagi 0,263 kali 10 pangkat min 3 ohm sama dengan 3,802 kali 10 pangkat 3 ohm. Jadi LSH sama dengan 3802 kali 10 pangkat 3 dibagi pi. Pi-nya 3,14 kalikan 314 sama dengan 12,11 Henry per fase. Yang C, daya natural sebelum dan sesudah pemasangan reaktor SUN. Misalkan P0, Z0 adalah daya natural dan impedansi surga sebelum pemasangan reaktor SUN. P0, Z absen 0 adalah daya natural dan impedansi surga setelah pemasangan reaktor SUN. Untuk panjangan saluran 250 km, Z sama dengan J 162,5 ohm. Y sama dengan J 1,275 kali 10 pangkat min 3 mol. Z0 sama dengan akar dari Z per Z sama dengan akar dari 162,5 dibagi 1,275 kali 10 min 3 sama dengan 357 ohm. Z0 absen sama dengan akar dari Z per Z absen sama dengan akar dari 162,5 dibagi 0,749 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 466 ohm. Maka P0 sama dengan 500 kuadrat KV V kuadrat dibagi 357 sama dengan 700 MV. P0 absen sama dengan 500 kali 500 dibagi 357 sama dengan 536 MV. Jadi dengan pemasangan reaktor SUN tersebut, daya natural berkurang dari 700 MV menjadi 536 MV. Ini berarti bahwa kemampuan menyalurkan daya setelah kompensasi dengan reaktor SUN tersebut berkurang. Daya terima di 500 kV line to line
atau sekitar 500 kV dibagi akar 3, 288,68 kV land netral. Daya diterima sama dengan 200 MV, faktor daya sama dengan 0,9 terbelakang, maka arus diterima sama dengan P dibagi akar 3 kali V kali cos V. 200 kali 10,3 dibagi akar 3 kali 500 kali 0,9 dikalikan sudutnya min 25,84 derajat ampere. Sehingga arus diterima sama dengan 256,6, sudutnya min 2584 derajat ampere. Jadi tegangan sumber sama dengan A kali VR ditambah B kali IR. Sebelum kompensasi, A-nya sama dengan 1 min ZZ per 2. Z-nya J162,5 ohm, Z-nya sama dengan J1,275 kali 10 pangkat min 3 mho, maka A sama dengan 1 plus J162,5 kali J1,275 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 sama dengan 0,8964. B sendiri sama dengan Z. Sedangkan Z-nya sendiri sama dengan J162,5 ohm. Maka Vs sama dengan A kali VR ditambah B kali IR. A-nya ketemu 0,8964 dikali tegangan terima 288,68 dikali B 162,5 sudut 90 derajat kalikan RIR-nya 256,6, sudutnya min 258 derajat kali 10 min 3. Sehingga ketemu menjadi VS-nya 258,8 plus 41,7, sudut min 64,16 derajat. Atau sama dengan 277 plus J37,5, land netral, sumbernya VS-nya sama dengan 279,5, land netral, terus PS sendiri dijadikan line to line dikalikan akar 3 menjadi 484,1 kV line to line. Sehingga VS dibagi A sama dengan 484,1 dibagi A-nya 0,8964 sama dengan 540 kV line to line. Maka tegangan regulasinya persen sama dengan 540 dikurangi 500 dibagi 500 kali 100 sehingga sama dengan 8%. Terus setelah kompensasi sama, nanti tegangan terimanya sama dengan 7,6%. Jadi hasil dari atas dapat dilihat bahwa dengan kompensasi reaktor SAN, pengaturan tegangan diperbaiki dari 8% menjadi 7,6%. Tetapi jika reaktor SAN dipasang hanya selama keadaan tanpa beban, maka VR persen sama dengan 484,1 dibagi 0,9391 dikurangi 500 dibagi 500 kali 100% sama dengan 3,1%. Jadi perhitungan kompensasi seri. Kompensasi seri dilakukan dengan memasang kapasitor seri. Kapasitor seri dipasang pada salah satu ujung saluran, dan jika saluran lebih panjang maka dipasang pada kedua ujung saluran dari sisi terima maupun sisi kirim. Pemasangan kapasitor seri di tengah-tengah saluran adalah lebih baik tetapi lebih mahal karena harus menambah gardu khusus untuk instalasi kapasitor seri. Misalkan ya X sama dengan omega L, reaktansi seri total saluran, C-nya kapasitor dari kapasitor seri, misalnya juga derajat kompensasinya 90%, maka 1/4 omega C sama dengan 0,9 omega L. Maka 1 per omega C kali omega L sama dengan 0,9. Sekarang jika frekuensi turun dari 50 Hz menjadi 48,5 Hz, maka pengurangannya 3% sehingga derajat kompensasinya menjadi 1 dibagi 0,97 omega C dikalikan 0,97 omega L sama dengan 90% dibagi 0,97 kuadrat sama dengan 95,65%. Maka besar derajat kompensasi dalam praktek biasanya berkisar antara 40% sampai dengan 60%. Demikian penjelasan kami tentang kompensasi pada saluran transmisi. Saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.